Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini di channel ini. Untuk video kali ini, Ibu akan membahas tentang latihan masih eksponen ya, masih tentang pembahasan latihan eksponen, terkhususkan untuk persamaan eksponen yang mengarah ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi untuk materi ini itu sudah Ibu posting materinya ya, sebelumnya kalian juga sudah pelajari. Dan jangan lupa kalau menyelesaikan soal seperti ini, itu kembali diingat materi persamaan eksponen di SMP kelas 8 ya. Oke, langsung saja. Namun sebelumnya, sebelum saya lanjut, jangan lupa ya, kalau kamu rasa ini bermanfaat, silahkan share. Jangan lupa di like, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi terbaru tentang video-video pembelajaran terkait pembelajaran matematika khususnya, dan itu semoga bermanfaat buat kalian ke depannya. Oke, semangat. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah soal yang pertama. Nah, ini yang Ibu katakan, kamu harus ingat kembali materi tentang pemfaktoran. Nah, diminta di sini adalah faktorkan bentuk x kuadrat kurang 3x kurang 18. Oke. Nah, di sini ini koefisiennya 1. Berarti kalau koefisiennya 1, langsung saja. Ini langsung x sama dengan 0. Oke. Berarti kita cari dua buah bilangan. Kalau dia diperkalikan, hasilnya adalah negatif 18. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah negatif 3. Oke. Berapa hasilnya? Oke, misalkan 6 sama 3 nih, 6 sama 3. Oke, 6 kali 3 itu 18. Terus yang mana negatif, yang mana positif? Nah, lihat hasil penjumlahannya. Ternyata hasil penjumlahannya itu adalah negatif. Maka yang paling besar adalah itu yang diberi tanda negatif. Nah, antara 6 dan 3 yang besar adalah 6. Maka 6 yang diberi tanda negatif. Berarti negatif 6 kali 3, negatif 18. Negatif 6 ditambah 3 hasilnya negatif 3. Bisa disalin kemari, berarti negatif 6 sama positif 3. Nah, yang diminta, ini maaf ya, ini bukan diminta faktorkan. Lebih tepatnya adalah menentukan nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat. Berarti dua buah bilangan kalau diperkalikan hasilnya 0 jika salah satunya 0, x kurang 6 sama dengan 0, atau x plus 3 yang sama dengan 0. Berarti x-nya ini pindah, min 6 pindah, berarti menjadi positif 6. Atau x-nya sama dengan positif 3, ini pindah ke kanan. Berarti hasilnya adalah negatif 3 hasilnya. Oke, berarti kita sudah dapat x yang pertama adalah 6 dan x yang kedua adalah negatif 3. Kalau misalkan tertukar pun itu sebenarnya tidak masalah ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6 dan negatif 3. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, di sini koefisien x kuadratnya ternyata bukan lagi 6. Bukan lagi 1 maksudnya, melainkan di sini ada suatu bilangan yaitu 6. Oke, berarti kalau seperti ini, maka langsung saja 6x, copy paste dia, 6x, jangan lupa dibagi dengan bilangan tadi yang di depannya yaitu 6, sama dengan 0. Oke, langkah berikutnya, kalikan yang depan dengan konstanta. 6 kali negatif 6, berarti hasilnya adalah negatif 36. Oke, berarti kita diminta untuk mencari dua buah bilangan. Kalau diperkalikan itu hasilnya negatif 36. Jika dijumlah, ya adik-adik, jika dijumlah itu hasilnya adalah negatif 5. Yang mana negatif 5? Yang ini loh. Oke. Nah, selanjutnya kita sisa cari nih. Nah, kalau misalkan bingung, bisa dites ya, 1 kali 36 dan seterusnya. Misalkan di sini berarti kita dapat adalah boleh 9 sama 4. Karena 9 kali 4 itu hasilnya 36. Tetapi ini hasilnya min 36. Berarti kita bingung nih.
Yang 9 kah atau yang 4 yang dinegatifkan? Lihat hasilnya. Hasil penjumlahannya adalah negatif 5. Nilainya adalah negatif hasil penjumlahannya. Berarti yang besar itulah yang diberi tanda negatif. Berarti negatif 9 di sini. Oke. Negatif 9 kalau ditambah dengan 4 hasilnya negatif 5. Benar ya? Bisa di copy paste kemarin. Negatif 9 di sini adalah positif 4. Oke. Langkah selanjutnya 6 ini ya, 6 ini bisa kita ubah menjadi 3 kali 2 supaya bisa disederhanakan dengan bilangan-bilangan yang di atas. Oke. Jadi saya ubah dulu tintanya. Oke, kita pakai warna ungu. Jadi ini 6 sama 9 bisanya dibagi dengan 3, maka ini saya jadi satu kelompok. Oke. Sedangkan 6 sama 4 masing-masing bisa dibagi 2, maka ini kelompok berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya sini 6 bagi 3 berarti 2x min 9 dibagi 3 berarti hasilnya adalah negatif 3. 6 dibagi 2 berarti 3x. Positif 4 dibagi 2 berarti positif 2 sama dengan 0. Oke. Dua buah bilangan diperkalikan hasilnya 0. Berarti salah satunya 0. 2x kurang 3 sama dengan 0. Atau 3x plus 2 sama dengan 0. Tujuannya kita adalah mencari nilai x. Berarti ini tetap dalam 2x sama dengan negatif 3 pindah berarti hasilnya adalah positif 3. Berarti x sama dengan, nah tujuannya kita cari x. Berarti ini masih ada bilangan yang berada di depan x. Berarti harus dibagi dengan bilangan yang berada di depan x. Bilangan yang berada di depan x itu adalah 2, berarti harus kita bagi dengan 2. Berarti hasilnya adalah, ini 2x bagi 2 dapat x, berarti 3 per 2. Sampai 3 per 2 saja itu sudah benar ya. Maaf, 3 per 2. 3 per 2 saja itu sudah benar. Kalau mau disederhanakan menjadi pecahan campuran juga boleh. Berarti 3 bagi 2 hasilnya adalah 1. Bersisa 1 per 2, sisanya 1 per 2 nya ikut ini. Oke. Berarti ini adalah x yang pertama. Kita lihat lagi selesai dari sini. Berarti di sini adalah 3x sama dengan negatif 2 ini pindah ke kanan. Berarti positif 2 kalau pindah hasilnya adalah negatif 2. Berarti x sama dengan, nah ini dibagi berapa? Dibagi dengan bilangan yang berada di depan x. Berarti harus dibagi dengan 3. Berarti hasilnya adalah negatif 2 per 3. Oke. Nah, yang sampai sini itu kan ibu minta untuk kamu buktikan dengan menggunakan aplikasi yang sudah ibu berikan. Nah, di sini ya, maksud yang ibu maksud di sini adalah kamu selesaikan dulu secara manual dengan menggunakan cara-cara yang sudah ibu jelaskan. Nah, setelah dapat hasilnya, baru kamu tunjukkan di GeoGebramu ya, aplikasi yang sudah ibu berikan. Nah, di aplikasi yang ibu berikan itu kan sudah muncul kayak gini ya. Nanti HP-nya itu dituliskan berarti nilai dikatakan bahwasanya 6x kuadrat kurang 5x kurang 6 sama dengan 0 ini. Diskriminannya adalah lebih dari 0 nih. Itu yang aplikasi muncul. Sehingga kesimpulannya adalah akar-akarnya akar real dan berbeda. Oke, akar real dan berbeda. Akar yang dimaksud itu ini loh. X yang ini ya. Jadi kamu sudah dapat tadi 2x-nya. Oke. Berdasarkan aplikasi itu muncul nilai x1-nya ya, hasilnya adalah 1,5, dia dalam desimal 1,5 itu berarti setara dengan ini ya. 1,5 ini setara, dan x yang kedua berdasarkan hasil yang keluar dari aplikasi itu nilainya adalah negatif 0,67.
Oke, nah inilah yang setara dengan negatif 0,67, yaitu negatif 2/3. Oke, nah itu maksudnya. Jadi selesaikan dulu dengan cara manual, kemudian adik-adik boleh cek dengan menggunakan aplikasi atau program yang sudah ibu berikan ke kalian melalui link. Oke, jadi nanti kalau ada yang mau lihat maksudnya link yang mana, nanti akan ibu cantumkan kembali di deskripsi video ini ya, sama juga dengan video yang sebelumnya. Nanti kalau nggak salah itu sudah ada link deskripsinya. Oke, jadi kalau memang belum ada nanti saya sertakan. So, jadi kesimpulannya di sini HP-nya adalah, atau akar penyelesaiannya sama ya, berarti HP-nya adalah 1/2 dan negatif 2/3. Nah, sedikit salah yang diminta adalah akar real dan berbeda. Nah, yang mana sih yang maksudnya berbeda? Nah, artinya adalah X yang kamu peroleh ya beda. Yang satu adalah 1,5, yang satu adalah negatif 0,67. Berarti berbeda antara satu dengan akar yang kedua. Oke? Nah, kita lanjut berikutnya. Oke, adik-adik, jadi di sini ibu mau menjelaskan bagaimana GeoGebra dapat membantu adik-adik untuk mengecek hasil atau akar dari suatu bentuk persamaan kuadratnya. Oke, nah untuk di mesin pencariannya ini, untuk di search-nya, silakan masukkan link yang ada di deskripsi terkait GeoGebra, kemudian klik enter. Nah, kita akan masuk ke halaman ini, akar persamaan kuadrat. Nah, di sini ini adalah bentuk persamaan kuadratnya. Kita bisa mengedit nilai A, B, dan C-nya. Yang mana A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, dan C-nya adalah sebuah konstanta. Nanti akan secara otomatis diskriminannya juga muncul. Jika misalkan ini analisis diskriminannya, sehingga akan muncul apakah akarnya merupakan imajiner, real berbeda, atau mungkin real sama. Sekaligus nanti akan muncul akar persamaan kuadratnya atau nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat, atau bahasa lainnya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oke, seperti soal pertama. Soal pertama itu fungsinya adalah X kuadrat kurang 3X. Berarti X kuadrat koefisiennya A adalah 1, sedangkan B-nya adalah negatif 3. Maka secara otomatis berubah di sini, sedangkan C-nya adalah negatif 18. Oke, berarti diskriminannya adalah 81, namun bukan ini yang diminta. Fokusnya kita hanyalah pada nilai akar persamaan kuadrat atau himpunan penyelesaiannya. Ternyata benar bahwa HP-nya adalah 6 dan negatif 3. Begitupun dengan soal nomor 2. Nomor 2 itu persamaannya adalah 6x kuadrat, berarti ini 6. 6x kuadrat dikurang 5x, berarti ini diganti. Oke, kemudian di sini adalah dikurangi 6. Nah, di sini terlihat bahwa ini persamaannya kita, persamaan kuadrat kita, diskriminannya adalah lebih dari 0, sehingga akan menghasilkan nilai X yang berbeda dan juga bilangan real. Ternyata akar persamaan kuadratnya adalah 1,5. Kalau dengan cara manual itu kita peroleh 3/2, sedangkan di sini X yang kedua adalah negatif 0,67. Jika dijadikan pecahan biasa berarti bernilai negatif 2/3. Sehingga inilah salah satu cara untuk mengecek apakah nilai X yang kita peroleh, yang adik-adik peroleh dengan cara manual itu telah sesuai. Oke, semoga bermanfaat. Oke, soal yang berikutnya itu nanti dia mengarah ke persamaan eksponen yang mengarah ke bentuk persamaan kuadrat. Nah, untuk video kali ini, sebelum saya bahas soalnya, diingat kembali bahwasanya cirinya adalah terdapat bentuk yang dapat dibuat menjadi bentuk kuadrat. Oke, 2 pangkat X yang berpangkat 2 kah, 3 pangkat X pangkat 2, yang jelas nanti dia akan diarahkan ke bentuk 3X yang berpangkat 2 atau seterusnya.
Oke, tergantung soalnya nanti menyediakan bentuk basisnya berapa. Manipulasi bentuk sehingga nanti berbentuk kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya nanti dimisalkan nih. Setelah kamu sudah manipulasi bentuknya, dimisalkan 2 pangkat X atau 3 pangkat X-nya itu sebagai variabel baru. Misalkan saja A, atau yang penting janganlah X lagi deh. Jadi nanti dimaksudkan agar tidak bingung nanti saat memfaktorkan. Selesaikan hingga diperoleh nilai X-nya. Oke? Nah, selanjutnya kita langsung saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X plus 3 dikurang 8 kali 2 pangkat X plus 1 plus 8. Nah, di sini ya, ciri dari bentuk seperti ini, dia lebih dari 2 suku. Jadi biasa terdiri dari 3 suku. Yang maksudnya adalah, ini adalah suku yang pertama, ini adalah suku yang kedua, dan ini adalah suku ketiga yang hanya adalah konstanta saja. Jadi biasanya kalau sudah ada 3 suku seperti ini, berarti arahnya nanti itu persamaan eksponen yang mengarah ke bentuk persamaan kuadrat. Oke? Nah, langkah selanjutnya, kembali diingat sifat-sifatnya ya. Oke? Diingat kembali sifat kalau misalkan sifat A pangkat M plus N itu bisa kita ubah menjadi A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ini sifat yang pertama. Oke? Nah, selanjutnya berarti untuk bentuk yang ini ya, untuk bentuk yang ini itu bisa saya selesaikan menjadi, untuk bentuk yang 2 pangkat 2X plus 3, Ibu bisa selesaikan menjadi 2 pangkat 2X. Oke? Kalau ada penjumlahan, maka berubah menjadi kali, dikali dengan basis yang sama, 2 pangkat 3 dikurangi 8 dikali. Nah, ini yang bervariabel X juga, penjumlahan. 2 pangkat X dikali dengan 2 pangkat 1 plus 8 itu nggak usah diubah. Oke, karena dia tidak mengandung variabel X. Nah, selanjutnya, untuk yang ini, 2 pangkat, yang mana yang berupa konstanta saja, itu dikasih ke depan posisinya ya. Ini kan ada variabel X, maka bukan ini yang di depan. 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, maka 8 itu saya tuliskan di depan. 8 dikali, ini saya taruh di belakang, 2 pangkat. Oke, tadi untuk perubahan yang ini, ya untuk perubahan sifat yang kedua, itu sudah dijelaskan juga. Jika kita dapat A pangkat M kali N, itu bisa saya tuliskan menjadi A berpangkat M, yang berpangkat lagi N. Oke, berarti atas dasar sifat yang kedua, maka bentuk yang ini itu bisa kita ubah, berubah menjadi 2 pangkat. Oke, menjadi 2 pangkat X yang berpangkat 2. Terus kenapa bukan 2 pangkat 2 yang berpangkat X? Ingat kembali tadi sempat pembahasan bahwasanya munculkan 2 pangkat X yang berpangkat 2, jadi munculkan X yang persamaan eksponen yang masih ada X-nya dalam bentuk kuadrat. Oke, jadi munculkan kuadratnya, itu ditandai dengan pangkat 2. Dikurangi dengan 8 kali 2. Oke, 2 pangkat 1 itu kan 2, berarti 8 kali 2 itu hasilnya 16. Tuliskan dia di depan, dikali dengan 2 pangkat X plus 8 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat bentuk ini. Bentuk yang ini ternyata itu ada koefisien yang bisa kita sederhanakan dulu. Ya. Nah, ini ada 8. Ini ada 16. Dan ini juga ada 8. Ternyata 3 buah bilangan ini bisa kita sederhanakan dulu. Dibagi dengan 8 supaya nanti mudah pemfaktorannya. Berarti nanti hasilnya adalah 8 bagi 8, berarti ini habis ya. Berarti sisa 1, berarti sisa 2 pangkat X yang berpangkat 2 dikurang 16 bagi 8, berarti 2 dikali 2 pangkat X. Positif 8 bagi 8, berarti ini jadi 1, ini tadi jadi
jadi 2. Oke, berarti ditambah 1 sama dengan 0. Nah, setelah sampai di sini, telah muncul bentuk kuadratmu, jangan lupa untuk dimisalkan. Berarti kita misalkan dengan variabel yang lain, 2 pangkat X, katakanlah adalah A. Oke, jadi kita misalkan 2 pangkat X itu sebagai A. Nah, setelah sampai di sini, berarti bentuk yang terakhir ini berubah menjadi A pangkat 2 dikurangi 2 kali A plus 1 sama dengan 0. Bentuk inilah yang kita faktorkan. Berarti, karena ini koefisien depannya 1, ini gampang saja ya. Jadi ini A sama dengan 0. Oke, berikutnya. Cari 2 buah bilangan. Kalau diperkalikan hasilnya adalah positif 1. Kalau dijumlahkan itu adalah nilai B-nya sama dengan negatif 2. Oke. Ya, jawabannya adalah kalau yang dikalikan hasilnya 1 berarti 1 sama 1 ya. Tapi ternyata 1 tambah 1 itu hasilnya 2 dan ini hasilnya harus negatif 2. Nah, bilangan kalau diperkalikan hasilnya positif, itu kalau kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif. Oke, berarti negatif 1 ditambah negatif 1, hasilnya adalah negatif 2. Maka inilah yang kita salin kemari. Negatif 1, negatif 1. Berarti ini ternyata bentuk yang sama, cukup kita selesaikan satu saja. A kurang 1 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 1, tapi bukan ini yang diminta. Yang diminta adalah pengganti nilai X-nya tadi. Maka A ini kita ganti kembali menjadi 2 pangkat X sama dengan 1. Oke, saya sambung ke samping. Berarti 2 pangkat X sama dengan 1. Ini belum sama basisnya, maka samakan dia. Ini 2 pangkat X tetap, 1 itu menggunakan basis 2. Berarti menjadi 2 pangkat 0. Oke, setelah basisnya sama, ini ternyata basisnya telah sama, berarti jawabannya X sama dengan adalah 0. Oke, setelah sampai di sini, inilah HP-nya. Terus misalkan, kenapa sih yang ini nggak dikerjain lagi? Nah, intinya kan sama, ini sama-sama A kurang 1, jadi cukup 1 saja diselesaikan. Kalau misalkan ini kalian selesaikan, itu pasti juga akan dapat X sama dengan 0. Tapi nanti di tulisan terakhir, karena X yang kamu peroleh itu sama-sama 0, cukup dituliskan satu kali saja, yaitu X-nya sama dengan 0. Nggak perlu 0,0. Oke? Itu saja. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa perbaiki jawabannya jika ada yang keliru, tanyakan jika ada hal yang belum dipahami. Sukses selalu buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.